bersama kami di Betanya. Kali ini kami ada di daerah Gribek, Kecamatan Gepok, Kabupaten Kudus ya. Dan sudah ada di depan rumah salah seorang fotografer. Bisa dibilang fotografer sih, tapi ternyata beliau juga punya marketplace atau semacam, memang beliau itu punya kayak outlet online gitu ya, jasa foto, video, bahkan jual beli kamera. Nah, namanya adalah Yuka Kamera. Penasaran kira-kira seperti apa sih? Dan kita nanti tanya-tanya karena beliau juga bergabung dengan beberapa komunitas fotografer di Kudus. Kira-kira gimana sih cara perawatan kamera yang baik dan benar? Kita nanti langsung masuk dan ketemu langsung dengan Mas Khairul Umamnya. Let's go. Nah, itu dus-dus kali saya tak juga. Oke, kalau sekarang kita mau lihat, karena di sini juga Mas Khairul Umamnya juga menerima jasa foto ya, Mas. Foto dan video. Foto dan video. Yang juga harus ngedit hasilnya itu Ya, supaya betul, lebih bagus. Nah, kita lihat ini proses pengeditannya. Ya, ini adalah yang kemarin saya sempat hunting kan, Ya. sempat proyek ini sebenarnya individu sih. Lumayan sih, tapi jendelanya bayang ya. Proses editing untuk memenuhi dari klien ya. Permintaan foto ya kita layani lah. Ya, ini adalah proses editing agar hasil maksimal. Pakainya apa, Mas, berarti? Pakainya apa? Softwarenya ini pakai Photoshop. Photoshop ya. Untuk editing video kita pakai Premiere. Ya, itu aja. Ada berapa kamera sekarang yang Kalau dipunya? sekarang itu ada 8, Mbak. Ada 8. Mungkin nanti bisa tambah lagi atau bisa kurang lagi, tergantung pasar kayak gimana mintanya gimana. Kita akan ikutin perkembangan di pasar. Oke, jenisnya apa aja kalau ini, Mas? Kalau ini ada Canon, ada Sony, terus ada yang beberapa keluar, ada yang Fuji juga gitu. Itu macamnya dari merek-merek itu apa? Oh, aja? ini kan ada di SLR, terus ada yang mirrorless. Kalau mirrorless kan bentuknya lebih kecil. Oke. Kalau DSLR kan yang lebih besar. Kalau biasanya sekarang itu pada beralih ke mirrorless karena apa? Karena perkembangan teknologinya itu lebih simple, lebih canggih gitu. Dan dia kecil gitu loh, Pak. Kayak gini gitu. Dia kecil, tapi untuk kualitas gambar yang dihasilkan itu nggak kalah sama DSLR. Oh. Iya. Tuh. Berarti bedanya spesifiknya seperti apa kalau DSLR sama mirrorless itu? Apa sih? Sebenarnya sih sama aja sih, Mbak. Ya resolusinya juga lebih tinggi kalau yang ini teknologi baru. Kalau harga nih lebih mahal yang mana, Mas? Sejauh ini? Kalau harga itu tergantung, Mbak. Ada yang DSLR itu lebih mahal dari mirrorless, begitu sebaliknya. Tergantung tipe dan spesifikasinya gitu. Oke, berarti boleh dijelasin nggak, Mas, itu spesifikasi dan tipe yang seperti apa yang dipunya sekarang? Kalau yang ini kan, ini tipe Sony 6000, ini level tengah, Mbak. Jadi dengan resolusi 24 megapiksel, dia simple dan menghasilkan foto yang oke lah. Dan ini pun bisa diganti lensa kayak yang DSLR. Ini ada, aku beli ada lensa ini dari produknya Sigma. Ini keren, 30 mm f1,4, ini bisa menghasilkan bokeh yang gila lah, ciamik hasilnya. Sama kayak SLR juga? Sama, kalau SLR ya Apa tinggian ini? Apa tinggian itu? Kalau ini ditaruh di SLR nggak bisa, Mbak. Oh, nggak bisa. Kenapa? Ini kan lubangnya beda.
Ini buat Sony dan mirrorless. Oke. Kalau mau diparuh di merek-merek lain biasanya bisa, tapi harus pakai adapter. Gitu. Oke. Kalau DSLR-nya sendiri itu tipe apa, Mas? Itu kan beda-beda merek kan? Oh, ini kalau saat ini mereknya sama semua, Canon. Oh. Canon itu ya Canon, itu Canon. Kalau semua Mbak, kalau Bedanya? DSLR saya nggak ada Merek lain. Kenapa? Ya, soalnya Canon itu menurut saya untuk pengguna baru itu mudah dibanding merek lain gitu. Dan ini pun Canon itu nggak sama semua loh. Ini 700D, Oh iya. ada yang 60D, ada yang 1200, 1300D. Itu apa bedanya, Mas? Bedanya itu ya lebih pro ini, Mbak. Ini kan lebih lengkap fiturnya dibanding yang versi-versi di bawahnya. Kayak 1200D itu kan versi menengah cuma yang harga murah. Oke. Itu pun fiturnya kurang lengkap. Kalau ini biasanya buat tukang foto juga. Oh. Yang sewa-sewa kadang ini buat potret wedding, pre-wedding dan lain-lain gitu. Oke. Kalau tadi satu lagi yang mulai disewakan kan drone ya, Mas. Itu bentuknya seperti apa? Oh, ini drone ini adalah ada baru di sini. Ini baru rilis tahun inilah. Untuk mulai dunia drone. Nah, ini DJI Mavic Pro. Ini simple banget, bisa dibuka. Nah, ini ini bisa melaju sejauh 1 kilo 2 kilo itu bisa, Mbak. Ini bisa buat pemetaan juga. Pemetaan tanah, terus buat video yang diambil dari atas, company profile, atau sekedar kayak bikin klip video. Itu aku sering pakai ini, Mbak. Hasilnya pun bagus. Ini juga disewakan bersama pilotnya dari kami gitu. Ya, ini ada lagi produk dari kami, bukan foto atau video, tapi perlengkapan. Ya, ini ada gimbal. Ini biasanya dipakai sang videographer buat stabilisasi si kamera. Jadi bikin foto itu bisa tenang, bisa anteng, agak goyang ya, Mas. Betul sekali. Ini ada e-cam juga, ini juga ada. Terus ada tripod juga ada di sana. Itu GoPro ya, Mas? Ini e-cam Xiaomi Yi. Oh, Xiaomi. Stabilizer harganya berapa, Mas? Harga sewa apa harga belinya, Mbak? Kalau nyewa di sini. Kalau sewa itu harganya 100 ribu per hari. Per hari, tapi biasa ya, per event sih, Mbak. Oh, per event. Per event 12 jam biasanya. 12 jam 100 ribu. Tuh. Ini juga ada flash. Ini buat flash eksternal di atas kamera DSLR. Ini cukup membantu lah buat foto itu. Kalau untuk perbedaan ya, untuk ini sama DSLR ya. Ini memang sekilas mirip apa sih, berbeda, sangat berbeda ya. Tapi untuk harga itu nggak melulu mahal ini, karena ini kecil atau besar gitu. Terus semua tergantung dari spesifikasi itu. Dan kekurangannya dari mirrorless itu biasanya tidak lemah di sisi baterainya akan lebih boros, karena dia memang dengan ukuran baterai yang kecil, dengan daya yang kecil, makanya dia lebih boros. Tapi untuk masalah gambar dia nggak kalah sama DSLR, kamera-kamera pendahulunya. Dia pun bisa support, dia dikasih hot zoom, ini bisa dipakein flash eksternal dan mic dan lain sebagainya untuk menunjang kebutuhan foto kami gitu, foto video lah. Jadi nggak kalah sama DSLR. Ini adalah generasi masa depan, kalau saya pikir ini akan laku di pasaran karena minimalis. Sedangkan untuk DSLR yang ini DSLR ini memang udah dulu daripada itu, dan ini baterainya itu ampuh, awet banget gitu, dibanding mirrorless itu memang
awet ini. Kalau ini malah bisa diganti lensa murah-murah kalau yang Canon ini, Mbak. Oke. Udah banyak ya Mas ya? Ya, Lensanya. selain banyak, harganya pun murah. Kalau ini, kalau Oke. bedanya sama mirrorless tadi harganya ya cukup lumayan untuk dari segi lensanya ini. Nah, bedanya lagi kalau mirrorless itu nggak ada cerminnya. Dalam di sini dia langsung masuk sensor. Kalau ini kan ada cermin, pemantul katanya gitu loh. Nah, kalau mirrorless itu masuknya langsung ke sensor. Oke. Tuh. Bedanya sih itu. Untuk gambaran umumnya kayak gitu. Tapi hasilnya memang sesuai dengan merek, resolusi. Ya, resolusinya malah yang tadi ini yang saya buat contoh kan ini Sony A6000 ini malah lebih detail ya. Wah, besar resolusinya sampai 24 ini 24 megapiksel. Untuk cetak gambar D ini worth it lah lumayan. Oke. Dan untuk video juga bagus itu. Ya, kita ini mau cleaning kit dari kamera-kamera kita. Ini ada beberapa tool untuk pembersihan kamera, yaitu ada blower, ada ini juga pembersih, sama ada semprotannya juga ada. Nah, ini ada lap lensa juga. Ini pertama kita lapin dulu. Ada kayak gini, Mbak. Itu namanya apa Mas tadi Mas? Ini namanya blower. Blower. Blower buat dia menghembuskan angin karena debu-debu ini loh. Kadang biasanya pada nempel. Ini bisa kotor nanti lensanya. Terus bisa dilapin dulu. Habis itu ini lensanya dilapin gini aja. Oke. Itu lapnya khusus ya? Ini lapnya khusus seperti lap kacamata gitu. Oke. Microfiber. Microfiber. Nanti bisa selain lagi. Ya. Ini juga bisa dilepas. Jadi tekan ini lensanya, ini bodinya. Biasanya ada semprot juga. Iya, debu-debu yang masuk ke dalam itu pada keluar. Dan ini bisa dipasang kembali. Itu aja. Untuk perawatan biasanya ketika selesai kita pakai atau biasa setelah digunakan biasanya baterai kita copot langsung kita cas, memori juga kita copot. Nah kalau biasanya kan ribetnya kalau kamera itu misal di tempat yang terlalu panas atau terlalu dingin itu gimana Mas? Kalau terlalu panas itu sebenarnya nggak terlalu bagus. Karena memang kamera itu akan panas banget gitu. Dan kadang ada kejadian yang memang ya nek ketisan nih bisa menimbulkan jamur. Di dalamnya nanti ada jamur itu nanti akan menghasilkan foto yang kurang bagus. Nanti untuk solusinya ya memang ditaruh di tukang servis. Diganti apa kalau kayak gitu Mas? Paling di cleaning doang sih, Di cuma cleaning. cleaningnya itu di dalam. Kalau mungkin user itu nggak bisa. Oke. Udah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun ya? Ya betul. Itu Masnya dari awal memang di bidang itu atau gimana Mas? Enggak, ini kan memang bermula dari kesenangan sih Mbak. Cuma berawal dari kesenangan, enggak dari belajar dulu ya juga enggak. Ini semua udah didapat, semua serba tiba-tiba. Tapi menyenangi itu ya? Tapi kita belajar untuk itu lah itu loh. Yang penting kan ada kemauan. Nah, berarti sama 3 tahun itu tadi ya? 3 tahun itu kan. Itu melayani apa aja kalau di Yuka Kamera? Jual beli atau? Pertama kita ada jual beli, ada sewa, sewa kamera, sewa lensa juga, flash, ada gimbal, ada drone. Oke. Ya kan, weekend ya juga ada. Terus kita buka jasa karena memang
pasar ini mendukung untuk kita main di jasa, ya udah kita ada jasa foto, video, jadi wedding, terus hunting, terus foto produk, ada apa? Kayak company profile juga, bikin dari perusahaan-perusahaan juga kita layani. Karena kita menggandeng dengan rekan-rekan yang di bidangnya juga gitu. Itu komunitas di Kudus ada ya Mas? Komunitas ada, namanya FFK, Forum Fotografi Kudus, itu untuk yang foto. Untuk komunitas video di Kudus belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Tapi teman-temannya udah kompak mulai. Komunitas rental juga ada. Oh, komunitas rental ada. Jadi kalau ada kehilangan kita bisa saling sharing agar tidak terjadi kehilangan di tempat lain, karena di sini itu udah jadi. Kalau teman-teman kalau bisa jangan kan gitu, bisa antisipasi kan gitu. Berarti kalau di sini yang direntalin tadi kan beberapa. Nah, yang paling laku akhir-akhir ini apa Mas? Kalau yang paling laku itu seri DSLR. Seri DSLR yang menengah, karena itu yang suka itu kayak anak-anak SMA gitu. Kalau yang anak-anak gede biasanya itu seringnya malah sewa lensa doang, cuma lensa yang pro buat hasil yang menakjubkan kan gitu. Oke. Berarti emang pasarannya secara nggak langsung di sini lebih selama ini apa Mas? Usia berapa Mas? Oh, kalau menurut faktor usia itu sekitar 17, 18, kadang anak SMP juga ada. Kalau orang-orang yang udah kerja itu biasanya itu kalau waktu liburan aja, kalau hari-hari kayak biasa jarang yang bepergian gitu. Kamera yang dijual itu biasanya kita kadang ada yang pesan. Kalau ada yang pesan kita Carikan barang. Tapi harus DP dulu, kalau nggak DP kita nggak carikan. Terus untuk yang barang-barang ready di rumah itu ya biasanya via WA. Ya tanya Mas ada barang apa? Kita ada barang ini. Oh iya, mau lihat dong. Ya udah ke rumah terus kita layani kayak gitu. Berarti penyewaan ataupun transaksi buat jual belinya langsung ke sini ya Mas? Bisa langsung ke sini, bisa via online. Kalau orang-orang luar kan kita pakainya online aja, bisa jasa Bukalapak, Tokopedia atau yang lainnya gitu. Alamatnya tetap sama, Alamatnya tetap sama. Yuka Kamera. Oke sahabat, tadi kita udah lihat langsung dan ngobrol dengan Mas Khairul Umamnya, dan tentunya tanya-tanya gimana cara merawat kamera dan kira-kira apa aja yang ditawarkan oleh Mas Khairul Umam ini terhadap sahabat-sahabat semua yang di rumah maupun dimanapun berada tentang Yuka Kamera ya. Dan sahabat semua kalau pengen cepet-cepet foto, pengen momen-momen tertentu diabadikan, bisa banget nih langsung kontak di Yuka Kamera yang ada di internet ya, ada di Google, ada di Marketplace juga. Bukalapak sama apa Mas? Sama Shopee. Oke, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terus ikuti kami di Beta TV dengan cara subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya, karena kami akan terus memberikan informasi-informasi menarik, unik, dan inspiratif. Sampai jumpa.